everyone, welcome back to my another Aisyah sharing di episode 5. Jadi di Aisyah sharing kali ini aku bakal spill ke kalian my tips dan my current favorite makeup buat base makeup aku, andalan aku banget yang selalu aku pakai hari-hari, yang selalu aku pakai kalau aku udah tahu nih aku mau pergi seharian, panas-panasan, keringetan. Ya my comfort zone makeup lah gitu. Nah, buat base makeup dong ya kali ini, video kali ini fokusnya. Jadi produk-produk apa aja yang aku pakai, cara aku makainya kayak gimana, aku bakal spill semuanya. Jadi I hope you nyimak video ini sampai selesai. Oh ya, tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai aja ke videonya. Oke, jadi ini kondisi kulit aku lagi bare face. Ini aku nggak pakai makeup apapun. Nah, tapi emang makeup matanya aku udah selesai, sama aku pakai lip gloss biar nggak pucat banget di video. Kulit aku itu bagian luarnya cenderung normal, tapi nanti di bagian T-zone-nya di end of the day dia bakal oily. Tapi menurut aku tipe muka aku tuh oily-nya masih sangat-sangat normal, kayak enggak yang bener-bener super duper oily gitu, enggak. Aku udah buktiin tips ini tuh waktu aku pergi ke Solo. Itu aku PP naik motor dari Jogja ke Solo, panas-panasan. Asal kalian tahu, jadi total 4 jam perjalanan itu aku pakai motor. Dan kalian tahu panasnya Solo itu kayak gimana ya, kayak gitu. Bayangin dari Jogja udah panas sampai Solo apalagi gitu, dari pagi nyampe malam itu makeup masih stay. Nah, pas aku di Solo, pas aku KKN di Solo, dan waktu aku balik ke Jambi yang aku seharian main, yang aku makeupan dari pagi sampai malam, kayak aku tuh udah wear tas ini dari berbagai cuaca, panas, keringetan, berminyak, lepek, kena debu, kena polusi, terus hujan-hujanan juga pernah, dan itu masih termasuk aman. Dia emang bukan tipe yang kayak, oh dia smudge proof banget, kayak dipegang gak geser, kena ini gak geser. Guys, namanya makeup ya kalau udah di atas 6 jam itu biasanya tuh emang kadang mungkin ada beberapa yang nge-crack, atau beberapa bagian yang bolong, atau ngegeser sedikit. Menurut aku sih kalau udah di atas 6 jam, makeup udah mulai gak kelihatan kayak sebelum itu, kayak wajar-wajar aja, karena namanya kulit ya gitu kan. Nah, step yang aku lakuin tuh apa? Aku tuh selalu make sure kulit aku tuh ke skin prep dengan baik, tapi tidak dengan banyak step. Skincare yang aku pakai kalau misalnya aku makeupan seharian itu, aku tuh cuman pakai moisturizer sama sunscreen kalau aku emang perginya siang. Aku nggak pernah pakai serum, aku nggak pernah pakai face mist segala macam, nggak. Aku literally cuma 2 step ini. Nah, andalan aku yang nggak pernah bikin makeup aku peeling atau makin berminyak atau bikin keset itu 2 ini. Emang sejauh ini tuh udah setahun belakangan aku cuma pakai 2 ini. Aku udah repurchase berkali-kali. Ini juga udah sering aku mention di video Aisyah sharing aku sebelumnya. Nah, kalau sunscreen sejauh ini menurut aku dia nggak bikin peeling di makeup, atau dia nggak ninggalin white cast segala macam, ya baru Heartlet menurut aku. Pemilihan base kayak moisturizer dan sunscreen tuh penting banget, karena kalau misalnya nggak cocok, apalagi dengan foundation atau cushion kalian yang bakal kalian pakai atau primer kalian, itu bisa peeling guys. Step selanjutnya setelah skin prep, aku udah make sure itu meresap dengan sempurna, aku bakal pakai primer. Ini tuh dari MOP yang anti cakey primer. Ini tuh udah botol kedua aku, karena botol aku yang pertama tuh udah habis. Oke, karena ini aku udah pakai skincare, aku bakal skip di video ini. Aku bakal langsung demo aja ke primer. Jadi aku tuh biasanya make tuh nggak terlalu banyak, tapi juga nggak kedikitan. Jadi kayak sekitar seginian aku makainya, ya sekitar seginian lah. Oke, as you can see, ini tuh finishingnya bakal jadi sedikit glowing gini mukanya, karena dia tuh tipe primer yang udah bener-bener bikin lengket makeup kalian. Jadi dia tuh bakal ngasih kesan tacky gitu di kulit kalian nih. Kalian lihat ya. Tuh, kulit kalian tuh bakal jadi bouncy banget gitu loh, kayak oh my god. Aku bakal tunggu biasa 5 menit sampai dia bener-bener kayak ngeresep gitu. Oke, next, kunci makeup kalian tuh terlihat flawless, kayak nggak ada celahnya samsak. Itu adalah korektor. Korektor ini sangat berguna buat kalian yang punya mata panda kayak aku yang super duper parah, dan kalian punya bekas-bekas jerawat kayak aku, kemerahan atau yang menghitam gitu. Korektor tuh adalah sahabat kalian. Jadi emang sebelum aku pakai base makeup apapun itu, mau cushion, mau skin tint, mau apapun itu, aku selalu pakai korektor. Dan aku selalu pakai ini sendiri sebelum aku pergi kuliah, terus aku timpa pakai compact powder. Jadi aku tuh udah nyobain korektor tuh dari zaman aku SMP. Aku udah cobain banyak brand dan banyak tekstur. Sejauh ini sampai sekarang, ini tuh korektor yang menurut aku warnanya paling masuk di kulit aku. Tekstur blendable-nya, ketahanannya tuh enak banget. Dia nggak gampang nge-crack, dia nggak bikin nyampur ke foundation di atasnya, dan juga dia nggak terlalu oranye tapi dia nggak terlalu peach yang bikin abu-abu. Nah, aku tuh biasanya selalu taruh di bawah mata sama bekas-bekas jerawat aku. Selalu, literally selalu. Aku nggak bakal pernah skip korektor. Biasanya aku tuh taruh di bagian bawah sini. Aku biasanya apply tipis-tipis dulu ya teman-teman. Aku nggak langsung banyak bagian-bagian bekas jerawatnya. Ini yang kemerahan, yang hitam. Karena ini tuh kadang nggak ketutup guys, memang sama ini, sama cushion gitu. Oke, kayak gini. Bakal aku totolin kayak gini.
Biasanya di under eye itu aku bakal blend terakhiran biar dia lebih ada coveragenya. Nah, belakangan aku tuh lagi suka banget ngeblend ini tuh pakai brush. Jadi brush aku yang dari Iris. Ini tuh yang CR8, emang khusus concealer. Dia tuh tipenya emang yang flat kayak gini. Jadi emang bener-bener enak banget buat ngeblend concealer atau yang presisi gitu di bawah mata. Lihat perbedaannya, beda banget kan sama yang tadi. Nah, biasanya kalau udah gak langsung lanjut ke step selanjutnya, aku bakal diamin sekitar 1-2 menit. Oke, kalau aku ngerasa dia udah ngeset, itu bakal jadi step yang paling krusial, yaitu pemilihan base makeup. Jadi guys, sejauh ini dari semua base makeup yang udah pernah aku cobain, beberapa cushion, beberapa skin tint, menurut aku sejauh ini yang cocok banget di aku tuh Skintific, karena dia tuh emang bener-bener kayak hasilnya tuh full fat matte tapi nggak dempul. Buat aku sebagai yang paling banyak imperfection di muka kayak tadi, ini tuh bener-bener kayak nutup banget. Dia tuh nggak bikin kulit aku gampang nge-crack. Aku tuh udah pernah nyoba ini, aku udah pernah nyoba skin tintnya Made for Makeup, dan aku juga udah pernah nyoba cushionnya yang ini tapi yang matte. Di end of the day itu masih lebih gampang nge-crack daripada ini, jadi aku lebih prefer ini. Ini tuh udah mau habis sebenarnya, dan aku mau beli refillnya. Aku biasanya pakai puff dari ini, tapi kalau puff dari ini tuh aku ngerasa tuh kayak ngambil produknya banyak banget. Jadi aku selalu pakai puff dari Muaku. Ini tuh puff segitiga paling enak. Nah, tips dari aku juga, kalau kalian pakai base makeup itu, usahakan jangan langsung nemplok banyak, tapi kayak di build up gitu loh. Aku tuh bakal dab-dabnya tuh kayak bener-bener gini. Jadi dia tidak merusak base-base yang sudah kita bangun di bawahnya, begitu. Oke, ini dia hasilnya. Aku bakal blend setengah dulu biar kalian bisa lihat perbedaannya. Ini setengahnya, aku udah pakein cushionnya tadi. Perbedaannya. Kalau udah kayak gini, aku bakal nunggu sekitar 1 menitan sampai dia ngeset dulu ke muka aku, baru nanti aku lanjut ke produk-produk yang mau aku applyin kalau misalnya produknya itu krim. Nah, ini juga step yang sangat-sangat penting karena pemilihan powder itu adalah kunci dari segala kunci. Ada beberapa orang yang tidak suka pakai powder, kayak suka makeupnya kayak gini aja. Tapi karena kulit aku sangat tidak memungkinkan kayak gitu, karena aku orangnya gampang keringetan, tuh udah pasti selalu set semua muka aku pakai powder. Terus powder something yang human itu sama dari MOP. Tapi sejauh ini MOP menurutku mengalahkan something itu karena blurringnya jauh lebih dapet dan dia butirannya halus banget. Tapi aku tuh juga penasaran guys sama loose powdernya Guel yang ex Kak Kiara. I love Kak Kiara so much. Belakangan aku tuh lagi suka pakai brush. Tapi guys, yang paling penting itu biar makeup kalian tuh kelihatan lebih smooth lagi, sebelum kalian set pakai powder, kalian wajib blend dulu bagian-bagian yang gampang creasing kayak bawah mata sama bagian smile lines. Bagian sini nih kayak udah kalian tap-tap lagi gitu loh biar dia gak gampang. Jadi kalian lihat ke atas, sponsnya kalian tap-tap pelan-pelan kayak gini. Kayak kalian ratain lagi gitu loh. Nah, kalian ambil-ambil juga di bagian smile lines kayak gini. Tujuannya biar tidak terlalu banyak produk di bagian sini dan tidak gampang nge-crack. Brush yang bentuknya kayak gini, ini tuh juga dari Iris. Ini tuh Iris yang CR6 yang khusus emang under eye. Jadi emang dia presisi banget dan enak banget buat di bawah mata. Lalu lihat ke atas, dab, dab, dab.
Biasanya aku bakal make sure lagi kalau semuanya tuh udah bener-bener keset banget. Itu gimana? Aku tuh biasanya pegang pakai tangan aku, pakai jari aku lembut-lembut ini pegang nih. Kalau misalnya kalian pegangnya tuh udah bener-bener matte, udah bener-bener kayak nggak ada yang lengket, kayak yaudah feelsnya kayak powder doang, tandanya itu udah bener dan itu udah bener-bener keset. Nah, ini tuh nggak bakal aku tinggalin kayak gini aja biar dia nggak flashback dan dia nggak dempul atau nggak rata. Aku bakal blend lagi semuanya pakai brush yang kayak gede kayak gini. Ini tuh dari Irish juga yang CR1 yang khusus powder. Aku bakal ratain seluruhnya sembarang aja. Pokoknya yang penting dia nggak numpuk di satu sisi gitu loh. Jadi kalau misalnya kena flash, dia nggak ini yang tidak flashback. Nah, kalau aku biasanya tuh udah sampai sini aja. Palingan nanti aku tinggal finishing aja kayak. Pokoknya kalau bagian powder tuh pada udah selesai, aku bakal lanjut ke step yang paling penting, yaitu adalah setting spray. Ya. Jujur sorry banget kalau untuk setting spray aku mungkin gak bisa terlalu banyak rekomendasi karena sejauh ini setahun belakangan ini aku cuma pakai dari Lux Creme yang glowing ini yang pink. Aku udah ngabisin ini 2 botol. Jadi kayak kalau kalian nanya kak bagusan MUP atau ini kak bagusan Shea Makeup atau ini, aku nggak tahu guys karena aku belum pernah nyoba itu. Jadi sejauh ini yang bener-bener cocok di kulit aku, di makeup aku baru ini. Suka banget sama yang gede ini karena dia spraynya tuh kayak bener-bener kayak halus gitu, lihat nih. Tuh, halus banget karena hampir nggak kelihatan ya di kamera. Butirannya tuh nggak ngerusak makeup aku. Nah sebelumnya tuh aku pernah nyoba pakai Studio Tropic 2 botol dan itu dua-duanya spraynya jelek banget. Jaraknya sekitar seginian, kayak mungkin 10-20 cm. Terus aku bakal spray kayak gini, gitu. Itu ya. Mungkin aku agak sedikit menjauh dari kamera biar enak liatnya. Oke, aku bakal merem dan aku bakal spray. Aku bakal spray yang banyak sampai banjir karena kuncinya di situ. Like this. Nih, super duper basah sampai aku biarin kayak gini. Nah, aku bakal kipasin ini sampai bener-bener kering, sampai dia bener-bener nggak ada efek kayak agak lengket atau kayak agak sedikit tipis-tipis basah gitu ya, karena setting spray. Jadi aku nggak akan berani nyentuh muka aku. So here's the final look guys. Ini base makeup andalan aku yang selalu aku pakai tiap harinya, hari-hari mau aku pergi main, mau aku pergi foto-foto. Selalu ini aku bakal kasih close up-nya ke kalian. So guys, thank you so much buat yang udah nonton sampai habis. Semoga video ini bisa membantu kalian dan semoga produk-produk dan tips-tips yang aku spill tadi itu bisa membantu kalian. Selamat mencoba, and yeah guys, thank you so much for watching and see you on my next video guys. Bye, see you next week.